Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu ayat yang terdapat di dalam surat 7 ayat 35. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya. Wahai anak cucu Adam, manusia, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan kebaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Nah, itu terjemahannya, ya. Wahai manusia, nanti apabila datang kepada engkau seorang rasul membacakan kepada kalian ayat-ayatku, maka barang siapa yang mensikapi rasul dan ayat-ayatku dengan dua sikap, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dia tidak akan pernah takut selama-lamanya dan tidak akan pernah sedih selama-lamanya. Gabungan antara tidak takut dan tidak sedih itu namanya as-sa'adah, kebahagiaan. Orang takutan, tidak takut tapi sedian, tidak bahagia. Tidak sedih tapi takutan, tidak bahagia. Bahagia. Bagaimana cara untuk sampai kepada bahagia fid dunya wal akhirah? Apabila Rasul datang membacakan ayat-ayat Al-Quran, kalian sikapi dengan dua sikap. Apa dua sikap tersebut? Ittaqo wa aslaha, takut kepada Allah dan berbuat baik, beramal soleh. Ustadz, harus bersikap dengan dua sikap? Harus. Kalau sikapnya hanya satu saja, ittaqo, takut kepada Allah tapi tidak berbuat baik, tidak boleh. Kenapa? Makhluk Allah yang paling ingkar di muka bumi ini namanya iblis. Antum tahu iblis itu seperti apa? Mari kita buka surat 59 ayat 16. Kama salis syaiton idza qala lil insani kfur falamma kafara qalu inna bari'um min inni akhafullaha rabbal alamin. Iblis atau setan, ya. Nah, surat 59 ayat 16. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Baca yang keras. Bujukan orang-orang munafik itu laksana bujukan iblis syaitan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah, ingkarlah kamu. Kemudian kalau manusia itu menjadi kafir ingkar, iblis berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku juga takut kepada Allah Tuhan seluruh alam. Nah,
Ini iblis, syaitan. Itu setan atau iblis kalau datang kepada manusia, menggoda manusia, pasti dia akan menggunakan senjata yang paling hebat, dibom. Kafir. Kafir kau. Pada saat manusia menjadi kafir, apa kata setan? Inni bari umming, aku berlepas diri daripada kalian. Kenapa kau kafir? Bodoh kau. Ini akhafullah rabbal alamin. Sakjane ya. Aku ini takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang hanya takut kepada Allah tapi tidak diikuti dengan amal soleh, seperti syaitan. Setan itu takut pada Allah. Tapi satu kelemahan setan, tidak mau melakukan amal soleh, takut saja. Setan itu percaya ada Allah. Dia tahu ada yaumil akhir. Dia tahu bahwa dia akan dimasukkan ke dalam api neraka dan dia takut. Ya. Jadi kalau hanya takut kepada Allah tanpa amal soleh, min ikhwanis syayatin, seperti saudara setan. Ustadz, bagaimana kalau saya sikapi dengan sikap yang kedua? Saya tidak takut, tapi saya beramal soleh. Ada perintah Allah dan Rasulnya, ada ayat Quran, saya amalkan. Tapi saya nggak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh. Pak, puncak daripada rasa takut seseorang kepada Allah itu berislam. Tanpa Islam, seluruh amalnya tidak ada manfaat. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa yang tidak bisa menerima Islam, walaupun dia beramal soleh, amal solehnya tidak ada manfaat. Ingat Pak, jangan tertipu dengan para motivator yang lagi banyak ngetren sekarang ini. Selalu mereka mengatakan, kalian akan berada di puncak kebahagiaan, akan berada di puncak kebaikan kalau kalian melakukan amal soleh tanpa melihat iman. Ya. Akhirnya siapa yang menjadi idola mereka? Orang-orang kafir yang melakukan amal soleh. Ya. Lihat tuh si itu, lihat itu si Mahaguru Gandhi. Ya. Gandhi itu orang kafir. Hah? Iya, orang kafir, tidak beriman kepada Allah. Gandhi memang hebat akhlaknya. Pernah dia setiap keluar kota selalu naik kereta api. Dan kereta apinya kelas yang paling murah, kelas 3. Ditanya sama muridnya, guru, kenapa kau naik kelas 3? Kau kan guru kami, orang hebat. Apa kata dia? Karena nggak ada kelas 4. Tapi dia tidak beriman kepada Allah, tidak menerima Islam. Tidak ada manfaatnya. Antum tahu, orang kafir, siapapun dia, Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, apapun agamanya, ini kalau mati tidak ada yang dilakukan kecuali satu. Apa itu? Buka surat 15 ayat 2. Rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Baca agak 2. Orang kafir kadang-kadang, orang kafir nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia jadi orang muslim. Nah, orang kafir kalau mati tidak ada yang dilakukan kecuali satu, penyesalan. Dan tidak ada yang disesalkan kecuali satu, ya Allah, kenapa aku waktu hidup tidak menjadi orang Islam? Karena aku tidak menjadi orang Islam, seluruh amalanku runtuh, tiada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tukang nyumbang nomor wahid di muka bumi ini, orang yang paling kasih sayang terhadap manusia, tapi hilang semua amalnya. Jadi kesimpulannya harus mensikapi Al-Quran dan Nabi dengan dua sikap. Ittaqa wa aslah. Takut kepada Allah, kemudian diikuti dengan amal soleh. Itulah Islam. Itulah iman. Itulah tugas utama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, di antara dua ini mana yang penting? Para ulama sepakat yang penting memang takwa, ya. Takut kepada Allah.
Seorang ulama mengatakan, man khafallah dallahul khawfu ala kulli khair. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka perasaan takut kepada Allah akan membawa dia melakukan segala kebaikan. Tapi kalau tidak ada rasa takut kepada Allah, dia tidak akan pernah bisa melakukan kebaikan. Takut kepada Allah. Makanya Umar bin Al-Khattab, Umar punya anak laki-laki, hafal Quran 30 juz, mujahid, namanya Asim, ulama, tapi belum menikah. Kata Umar, "Bentar, aku carikan kau." Tiba-tiba Umar datang kepada Asim, "Sim, aku sudah mendapatkan seorang wanita. Tuh, di gang sana, belok kiri, belok kanan, rumah pertama. Nikahin dia." Kenapa ya walidi? Wahai bapakku, ada apa? Dia orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kehebatan dia? Waktu aku jalan di malam hari, patroli, aku sampai ke rumah itu, aku mendengar percakapan anak gadis itu dengan ibunya. Ibunya penjual susu. Kata ibunya, tak campur susu dengan air supaya untung kita besar. Kata anak gadis, jangan. Nanti kalau Umar Ibn Khattab tahu, kita di penjara. Apa kata ibunya? Umar tidur anakku. Dijawab oleh anak gadis, Umar tidur, tapi Allahu Rabbul Alamin tidak pernah tidur. Gemeter sang ibu. Akhirnya tidak jadi memalsu. Apa? Nyampur air. Kata Umar, nikahin sama dia. Tidak perlu diteliti lagi, bisa komputer apa enggak? S2 apa S1? Hah? Remaja Masjid Al-Falah apa enggak? Enggak. Dia takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, akan membawa kepada segala kebaikan. Memang betul, dari wanita itu kemudian Umar lewat Asim melahirkan seorang anak, yang anak itu menjadi manusia yang sangat istimewa. Umar bin Abdullah Aziz, khalifah yang kelima. Nah, jadi yang penting itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah seperti apa? Kalau saya ceritakan tentang bab takut ini, kita jadi gemeter. Karena hari ini terjadi satu kesenjangan antara rasa takut kepada Allah yang dimiliki oleh orang-orang terdahulu, para salafun as-saleh, sahabat tabi'in, dan orang-orang sekarang. Mari saya ceritakan salah satu kisah. Pada saat itu Umar Ibn Al-Khattab menjadi Amirul Mu'minin. Dia punya istri, suami istri ya. Tiba-tiba ini khalifah ini, tiba-tiba pada satu waktu datang tamu Raja Romawi. Raja Romawi ini menyerahkan, setelah bicara urusan keagamaan, urusan kenegaraan, Raja Romawi ini memberikan hadiah kepada Umar. Umar memberikan hadiah. Umar memberi hadiah kepada Raja Romawi satu bungkus kecil minyak wangi murahan. Apa kata Umar? Ini dari istriku, untuk istrimu wahai Raja Romawi. Jazakumullah. Pulanglah Raja Romawi. Beberapa bulan kemudian dia kembali lagi. Setelah selesai urusan negara, dia ngasih hadiah besar sekali, bungkusannya mewah. Loh, ini apa? Apa ini? Ini hadiah dari istriku untuk istrimu wahai Amirul Mu'minin. Oh ya, terima kasih. Dikasihkan ke istrinya. Pulang Raja Romawi. Setelah pulang, Umar melihat dibuka oleh istrinya hadiah tersebut, isinya intan berlian. Loh, Umar bertanya, dari mana kau dapat intan berlian? Dari istri Raja Romawi. Kenapa kau dapat? Loh, aku dulu ngasih hadiah. Hadiah apa? Minyak wangi sak botol. Apa kata Umar? Semuanya, sak bungkusannya, sak kreseknya, semua bintan berlian masukkan ke Baitul Mal. Loh, ini hakku ya Amirul Mu'minin, wahai suamiku. Istriku, kau dapat itu karena istriku. Kau dapat itu karena istriku, istri Amirul Mu'minin. Kalau kau orang biasa nggak dapat. Nih, masukkan Baitul Mal. Sama Umar diambil seripis dari Baitul Mal. Ini untuk ongkos minyak wangimu. Nih. Kenapa
Kenapa bisa muncul orang seperti itu? Ittaqa, takut pada Allah Subhanahu. Jadi dasar yang paling utama itu. Banyak maaf, kehidupan masyarakat hari ini di dalam dan di luar negeri mencegah kita untuk takut kepada Allah, menghalangi kita untuk takut kepada Allah Subhanahu. Coba lihat kemaksiatan di mana-mana, kesirikan di mana-mana, ya. Seolah-olah kita ini tidak takut terhadap neraka dan tidak peduli untuk mencari jannah. Ini kayak itu. Kehidupan ini memang diciptakan seperti itu. Iman fiddin rahimakumullah. Maka nasihat saya, pupuk rasa takut kepada Allah Subhanahu. Yang dibutuhkan oleh umat hari ini bukan ulama. Ulama banyak. Setiap tahun itu Saudi Arabia mengeluarkan syekh, jegrek 1000 syekh, jegrek 2000 syekh. Antum kalau umroh di Masjidil Haram, belok kiri nabrak syekh, ke kanan nabrak syekh, mundur kena syekh, syekh banyak. Ulama tidak kurang. Hafidul Quran, saya berani katakan setiap tahun 1 juta hafidul Quran muncul di muka bumi ini. Bahkan lebih. Di Indonesia saja ratusan ribu setiap tahun. Ulama tidak kurang, hafidul Quran tidak kurang, orang kaya yang selalu infak tidak kurang. Yang kurang adalah satu, mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, ulama kalau nggak takut kepada Allah menjadi bandit perjuangan. Apa ciri ulama nggak takut pada Allah? Hobinya di keliling muteri istana raja, istana presiden. Hobinya suka ke istana. Apa kata ulama? Banyak maaf, ini agak sedikit vulgar masjid ini. Apa kata ulama? Ulama masa lalu ya. Ulama yang suka ngiteri istana lebih hina daripada lalat yang nyamuk, lalat ya, lalat yang ngiteri kotoran manusia. Dan di Indonesia ini ulama yang nggak takut pada Allah banyak. Saking banyaknya kalau dikarungi berkarung-karung. Nah, sebaiknya dikirim ke Jepang untuk campuran oli. Krisis rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat anak-anak kita. Hafal Quran? Hafal. Bahasa Arabnya Masya Allah, suaranya kayak Musari Rosid. Bahasa Arabnya kayak orang Arab, lulusan pondok pesantren. Banyak maaf, tapi untuk meyakinkan kita bahwa dia takut kepada Allah sulit, kecuali sedikit. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Kalau saya lihat wajah bapak-bapak ini, wajah bapak-bapak yang anaknya banyak yang nggak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kelihatan stres. Kecuali sedikit. Saya pemerhati dunia pendidikan, dan saya pelaku pendidikan homeschooling. Anak saya 5, saya didik di rumah dengan homeschooling. Dan saya selalu ngisi urusan tarbiyatul aulad di samping masalah akidah. Saya mengambil kesimpulan, ternyata hilang perasaan takut kepada Allah pada kebanyakan anak-anak kita. Kenapa begitu? Zaman fitnah hari ini. Zaman fase fitnah. Makanya ada satu kejadian di Saudi Arabia, kejadian biasa kalau menurut Al-Quran, tapi Saudi gempar. Ajib, kenapa gempar? Karena memang hatta di Saudi Arabia hilang perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian apa itu? Tidak tahu, pernah saya cerita apa tidak. Jadi ceritanya ada anak-anak SMA putri Saudi Arabia pariwisata, 5 bis SMA putri semua di satu wilayah yang terasing di Saudi Arabia. Mereka datang ke sana untuk mengadakan penyelidikan.
Karena di situ daerah ada apa ya, warisan kerajaan masa lalu lah, apa peradaban masa lalu. Daerah sepi, tidak berpenghuni dan banyak ular. Sore hari mereka pulang, rupanya ustazahnya salah ngitung. Kurang situ, dikira itu jangkep, berangkat 5 bis, baru saja berangkat keluar satu anak gadis dari hutannya keluar. Loh, ditinggal aku, nangis dia. Makin lama makin gelap, makin malam, menangis dia. Alhamdulillah dalam pencarian dia melihat di tempat yang jauh itu ada kelipan lampu. Diparani, alhamdulillah ada rumah kecil. Diketok pintunya, dibuka, ada seorang pemuda. Pemuda ini pun heran. Kenapa kau? Siapa kau ini? Dia cerita gadis itu. Oh, banyak maaf, saya tidak bisa nganter kau. Sudah nggak ada angkot, tidak ada taksi. Tidur di sini, nanti habis sholat subuh baru tak antar ke terminal, terus kau pulang ke rumahnya. Ya tidak apa-apa. Masuklah wanita tersebut. Rumah cilik 3x4 RSSS. Tidurlah sang pria pemuda ini di tepi ini, wanita di tepi ini, anak gadis ini. Dia takut karena dia tidak kenal dengan pria ini. Dia tutup seluruh tubuhnya dengan selimut sambil bawa kayu. Kalau pria itu dekat, tidak kenal, takut dia, gemeter dia. Sambil dia tutup tubuhnya dengan selimut, dibuka matanya, dilihat. Kalau pria itu goyang sedikit, dia siapkan kayu. Tiba-tiba di tengah malam, sang pria itu mengambil lilin, dinyalakan lilin, dibakar jarinya. Menjerit, aduh, wanita ini ketakutan. Waduh rek, wong gendeng bisa. Saya masuk di rumah orang gila. Bagaimana ini? Saya bisa disentuh sama dia karena orang gila. Makin malam, dia bakar lagi jari yang kedua. Dia bakar lagi jari yang ketiga. Menjerit sampai jari yang ke-10, adzan subuh. Kata wanita, alhamdulillah selamat. Habis sholat subuh diantar ke terminal, pulang. Sampai rumah dia cerita sama bapaknya, Bi, alhamdulillah aku selamat Bi. Nginep di rumah seorang pemuda, tapi pemuda rada gendeng titik. Kenapa? Mosok jarinya dibakar. 2 hari kemudian sang bapak ingin menyelidiki, nyamar sebagai orang yang tersesat. Ketemu pemuda tersebut, dilihat tuh betul boron tangannya. Ini yang dimaksud oleh anak gadisku. Setelah ngobrol ditanya, ada apa tanganmu itu? Kenapa kau boron? Dijawab oleh pria tersebut. Dengarkan jawabannya, mengguncang Saudi kisah ini. Anu Tuhan, beberapa hari yang lalu datang ke rumahku seorang gadis yang sangat cantik. Belum pernah aku melihat gadis secantik itu. Dia di hutan terus, tidak pernah keluar. Di malam hari, setan menggoda aku untuk mendekati gadis tersebut. Saya tidak kuat. Godaannya terlalu dahsyat. Maka untuk menurunkan bisikan setan, untuk memadamkan bisikan setan ini, terpaksa aku bakar tanganku. Makin malam makin dahsyat, aku bakar jari yang kedua. Makin malam makin dahsyat, aku bakar. Akhirnya aku konsentrasi merasakan rasa sakit sampai adzan subuh. Alhamdulillah selamat. Apa kata bapak tersebut? Anak muda, anak gadis itu anakku. Saksikanlah, hari ini kau tak lamar jadi suami buat anakku. Subhanallah. Jadi suami buat anakku putri. Iman fiddin rahimakumullah. Ini takut pada Allah, tapi sudah hilang pada kebanyakan anak-anak muda di muka bumi ini, kecuali sebagian kecil yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Zaman fitnah. Hati-hati loh. Dulu orang sekolah untuk mendapatkan rasa takut pada Allah, masuk pondok untuk mendapatkan rasa takut, datang ke pengajian untuk mendapatkan rasa takut. Banyak maaf, sudah banyak sekolah yang tidak punya stok rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Justru anak kita maksiatnya di sekolah. Iya apa enggak?
Banyak maaf, ada pondok yang tidak pernah mengajarkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan bahasa Arab, hafal Quran, bahasa Arab, komputer, matematika, tapi tidak ada perasaan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana Ustadz? Tugas sang bapak dan sang ibu. Tugas orang tua. Hati-hati loh Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Buka Az-Zumar 15. Qul innal khasirina alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Nah, ayat 15. Baca yang merdu, puisi. Jangan kalah dengan presenter Metro Tipu. Loh, kurang puisi. Yang masuk puisi. Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang muslim. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu merupakan kerugian yang sangat nyata. Qul innal khasirina alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah, sesungguhnya orang yang rugi adalah orang yang memasukkan dirinya ke dalam api neraka dan memasukkan anak istrinya ke dalam api neraka. Bapak ibu tapi ngajak anak ke api neraka. Ayo nak, melok nak, nang dibi melaku tunjungan ora kemana? Api neraka. Pada dasarnya kehidupan seperti itu. Kenapa? Dia tidak menanamkan perasaan takut. Pelajaran agama, kuliah maksudnya kuliah agama, ya, pengajian hampir tidak diberikan rasa takut pada Allah Subhanahu. Padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surat 62 ayat 2 apa kata Allah? Rasul itu mengeluarkan kita dari kegelapan dengan 3 program. Apa kata Allah? Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Itu program Rasul. 3. 1, membacakan Al-Quran. Yang kedua, tazkiyatun nafas, mensucikan hati. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran dan hadis. Tazkiyatun nafas itu maknanya menanamkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bapak ketemu anak di rumah, tak, anak tambah takut pada Allah. Suami ketemu istri di rumah, tak, tambah takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sang bapak pulang ke pengajian, tak, tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari, malam hari dilalui, besok pagi bangun tidur tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah rumah tangga yang Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak maaf, sarana yang diciptakan di negeri ini dalam rangka untuk tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Tidak usah ado-ado. Keluar dari masjid ini, belok kanan di ujung itu ada tempat untuk tidak takut kepada Allah atau merampas rasa takut pada Allah. Apa namanya? Taman Bungkul. Jalan ke sana, nyabrang sedikit, namanya kebun binatang. Tapi bukan kebun binatang, kebun maksiat. Iya apa enggak? Yang kelihatan di siang hari Ahad itu ada yang ahlaknya lebih jelek daripada monyet-monyet itu. Manusia yang hilang perasaan takut pada Allah. Di 2 tempat yang mestinya kita itu mendekatkan diri kepada Allah, justru di situ maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang rasa takut pada Allah. Di mana itu? Di pantai dan di puncak gunung. Makanya laut pun marah, disambar mereka. Gunung pun tak rela, di atas punggungnya berdiri orang-orang yang tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Batuk sedikit, bersin sedikit, hancur semua yang ada di atas punggungnya. Maka Ikhwan fillah rahimakumullah,
Cuman aneh sekarang ini kalau ada ulama mengajak bad'unya untuk takut kepada Allah, dicurigai. Maka iman fiddin rahimakumullah. Jadi sekali lagi kembali kepada apa yang saya sampaikan, apabila Nabi dan Rasul datang membacakan Al-Quran, kita harus memiliki dua sikap supaya kita bahagia selamanya. Sikap yang pertama, ittaqa. Yang kedua, wa aslah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik. Takut kepada Allah dan berbuat. Mungkin itu saja ya, diminta oleh panitia disiapkan waktu tanya jawab ya. Ada waktu 10 menit. Silakan. Waalaikumsalam. Apa yang ditakutkan? Apa? Apa yang perlu kita takutkan pada Allah? Biarlah Allah menjelaskan, yaitu Allah menjelaskan di dalam surat Ibrahim. Ayatnya ayat 14. Wa man khafa maqami wa khafa wa'idi. Yang harus ditakuti. Barang siapa yang memiliki sifat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia menghadapi orang kafir. Khafa maqami wa khafa wa'idi. Takut pada makom singgasana Allah. Yang kedua, takut pada ancaman Allah. Saya mulai dari ancaman Allah. Ancaman Allah siksaan di kuburan, neraka, penantian yang tiada henti, ya, nampak seperti tiada henti di hadapan pengadilan Allah, keadilan Allah, amal tangan-tangan akan menjadi saksi yang memberatkan di pengadilan Allah. Itu yang mestinya menambah rasa takut pada Allah. Wa'id. Yang kedua, makom, kesinggasanaan Allah. Allah memberikan sesuatu kepada kita, tapi kebanyakan kita mengingkari. Faham toh? Nah, perasaan takut itu perlu, ya. Makanya mari saya ngajak antum jalan-jalan ke satu pemandangan yang indah. Pemandangan itu bukan WBL, tapi pemandangan di jannah. Buka surah 52 ayat 25 sampai 27. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin famannallahu alaina wa waqana adabas samun. Biar saya baca karena waktunya sedikit ya. Ya kayak yang keras. Dan sebagian mereka berhadapan satu sama lain, saling bersapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu waktu berada di tengah keluarga kami merasa takut akan diazab oleh Allah. Nah, ayat ini menjelaskan ahli jannah itu banyak kenikmatan. Salah satu kenikmatan oleh Allah dipersilakan jalan-jalan silaturahmi ke ahli jannah yang lain. Itu kenikmatan di jannah. Waktu silaturahmi pasti dialog toh. Dialog yang pertama kan tanya jati diri. Asmani pun sinten, nama saya ini, tinggal di mana? Di sebelah kanan Al-Falah. Saya di sana. Itu. Pertanyaan yang kedua, apa kiatmu kok bisa ke sini? Jawaban salah satu ahli jannah diabadikan oleh Allah. Inna kunna qablu fi ahlina musyrikin famannallahu alaina wa waqana adabas samu. Aku hari ini mendapatkan puncak kenikmatan jannah dan seluruh isinya. Jannah loh Pak, jannah, tidak kebayang kehebatannya. Maudi'u syaukatin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Loh, tempat cambuk dari kuda kencana yang ada di jannah, tempat cambuknya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tempat cambuk, bukan cambuknya yang istimewa, cambuknya bukan kudanya, bukan kencananya, bukan ya. Apa? Ini cambuknya, tempat cambuknya kayak apa? Istimewa.
Kudanya kayak apa? Lebih hebat. Dokalnya lebih hebat. Garase nih. Bidadari nih. Orang kebayang. Dan hari ini aku dihindarkan daripada puncak kesengsaraan, yaitu neraka. Neraka Pak, berdarah-darah, merah membara, panas sepanas-panasnya. Nah, apa sebabnya? Tahukah Anda kenapa aku mendapatkan ini? Satu rumusnya. Inna kunna qablu fi ahlina muswikin. Dulu waktu aku ketemu teman-temanku, berfoya-foya mereka, tawa ria, gembira-gembira, bersenang-senang, aku tetap menjaga diriku muswikin, takut kepada Allah. Siang ada perasaan takut pada Allah, malam hari takut kepada Allah, waktu makan pun takut kepada Allah. Itu. Jadi takut kepada Allah. Takut itu ada, ya. Orang kalau nggak takut kepada Allah, musibah kabirah. Oke, yang lain. Terakhir, ada lagi satu orang. Lagi. Kaitannya dengan takut selalu diiringi dengan haram. Ya. Oke. Saya sampaikan ada seorang sahabat yang sekaligus ulama. Sahabat yang ulama itu sedikit. Ya, namanya siapa namanya lupa saya. Dia menggambarkan bagaimana dia dan para sahabat itu bisa menggabungkan antara takut dan roja harap. Apa kata dia? Setiap selesai melakukan amal, betapapun kecilnya amalnya, sholat sunnah katakanlah, pada diri kami itu ada perasaan. Namanya Abu Darda ya, Abu Darda. Dalam diri kita ada perasaan rojaul qabuli ma'al khawfi min adamil qabuli. Setiap selesai melakukan amal, betapapun kecilnya, pada diri kita ada dua sifat. Takut amalnya tidak diterima oleh Allah, sekaligus ada perasaan harapan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus berimbang. Perasaan takut dan harap. Ya, perasaan harap, atau namanya dalam bahasa Arab roja. Harus takut saja tanpa roja tidak boleh. Bisa mati ketakutan. Dia tidak yakin terhadap rahmat Allah. Tapi roja saja tanpa takut, bahaya. Baru tadi malam sholat tahajud 2 rakaat, dia keluar di depan Al-Falah. Orang paling takwa sak Surabaya. Dia nggak tahu, jangan-jangan sholatnya nggak sah, jangan-jangan ada amalannya yang bisa meruntuhkan amalan sholat. Jadi harus imbang, al-khawf war-roja, ya. Ya mungkin kadang-kadang khaufnya lebih banyak sedikit, ya. Habis melakukan dosa, khaufnya lebih banyak, tapi rojanya nggak hilang sama sekali, masih mau bertobat dia. Tapi kadang rojanya agak tinggi sedikit, tapi tidak hilang sama sekali khaufnya. Jadi berimbang. Begitu Pak. Oke. Silakan terakhir. Tidak sholat 5 waktu. Naam. Tapi setiap malam jam 2 Sholat malam sebelum subuh saya merasakan tadi. Naam. Setelah alhamdulillah saya bisa melakukan lebih tenang. Gimana? Ya, sudah bagus antum, berarti antum tobat. Maka sekarang antum ini termasuk orang yang sedang wa'anibu, kembali kepada Allah. Maka diperbanyak tobatnya supaya dosanya dulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih bagus mantan orang yang meninggalkan sholat daripada mantan orang yang ente sudah bagus, disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Perbaiki sholatmu dan minta bertobat terhadap kesalahan di masa lalu. Baik tarkus sholat, meninggalkan sholat, atau kesalahan yang lain. Dan selanjutnya didik diri untuk bisa mengajak orang untuk bisa sholat, menebus dosa masa lalu. Oke? Siap. Saya rasa cukup ya. Ya, karena memang sudah kurang setengah menit. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya. Aku qouli hada wa astaghfirullaha lakum wa lisairil muslimina min kulli dambin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.